Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita masih di pelajaran 10. Ini adalah lanjutan penjelasan pelajaran yang ada di pelajaran 10. Kita masuk ke latihan nomor 2. Da' fil faragi fi ma yali ad-dhamir hu atau ha. Ini perintahnya adalah kita disuruh mengisi titik-titik ini dengan dhamir hu atau ha. Mana yang cocok itu kita isi di titik-titik ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan tentang dhamir hu dan ha. Dhamir hu itu digunakan untuk kata ganti yang mudzakkar. Hu itu adalah kata ganti untuk yang mudzakkar. Kalau ha itu untuk kata ganti yang muannats. Oke, sekarang kita mulai. Hadhil bintu thalibatun. Anak ini adalah seorang siswa, pelajar. Ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Maka ismuha Zainab. Namanya adalah Zainab. Kita gunakan ha karena kata ganti bagi al-bintu. Al-bintu itu perempuan. Kita lanjutkan. Muhammadun tabibun. Si Muhammad adalah seorang dokter. Wa banuhu, kita gunakan hu. Dan anaknya wa banuhu muhandisun. Anaknya adalah seorang arsitek. Hadzal rajulu tajirun kabirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang yang besar. Di sini ismu kita gunakan ismuhu. Namanya, maksudnya yang laki-laki ini kan laki-laki, maka digunakan ismuhu Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Aminatu fil ghurfati. Si Aminah di kamar. Wa ummuha, dan ibunya. Wa ummuha kita gunakan ha karena ibunya, maksudnya ibunya si Aminah, perempuan. Wa ummuha fil matbakhi, dan ibunya di dapur. Oke, kita lanjut nomor 5. Aisyatu tabibatun. Si Aisyah adalah seorang dokter. Wa ukhtuha, kita gunakan ha karena kata ganti untuk Aisyah. Wa ukhtuha mumarlidatun, dan saudarinya adalah seorang perawat. Kharaja Muhammadun minal fasli. Muhammad telah keluar dari kelas. Wa kharaja ma'ahu zamiluhu, dan telah keluar juga bersamanya kawannya. Zamiluhu digunakan hu karena kawannya si Muhammad, laki-laki. Itulah penjelasan dan contoh-contoh atau juga latihan tentang penggunaan dhamir hu dan ha. Lanjut nomor 3. Hati khamsata as'ilatin wa ajawibatin kal mithalil ati. Berikan atau buatlah 5 contoh dan 5 pertanyaan dan jawaban seperti contoh berikut ini. Kita lihat contohnya. A'indaka qalamun. Apakah kamu punya pulpen? Ini harus kata benda sesudahnya. Qalamun, kita ganti qalamun dengan kata yang lain. Jawabannya na'am indi qalamun. Iya, aku punya pulpen. Kita buat 5 pertanyaan dan jawaban seperti ini. Misal saya buat contohnya. A'indaka kitabun. Apakah kamu punya buku? Na'am indi kitabun. Iya, aku punya buku. Silakan kawan-kawan berlatih. Intinya kita ganti kata qalamun menjadi kata yang lain. Lanjut di nomor 4. Hati
khamsata as'ilatin wa ajawibatin kal mithalil ati. Buatlah 5 pertanyaan dan jawabannya seperti contoh berikut ini. Ini sama seperti yang nomor sebelumnya. Sama-sama buat 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Contohnya, a'indaka qalamun, apakah kamu punya pulpen? La, ma indi qalamun. Tidak, aku tidak punya pulpen. Kalau di sini kita jawab la. Ini juga intinya, maksudnya itu adalah kita ganti kata qalamun menjadi kata yang lain. Misal, a'indaka hatifun, apakah kamu punya handphone? La, ma indi hatifun. Tidak, aku tidak punya handphone. Silakan kawan-kawan buat contohnya seperti ini sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut. Di sini ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Ini kita disuruh perhatikan ini. Ini ada gambar rumah. Bahasa rumah itu adalah baitun, rumah. Baitun, rumah. Mulai dari sini, baiti ditambah huruf ya, sukun. Kemudian sebelumnya itu dibuat baris kasrah, harokatnya kasrah. Baiti artinya rumahku. Boleh yang laki-laki, boleh yang perempuan. Baiti. Kemudian baituka. Ini dhammah dia. Baituka. Kaf. Kalau dia kafnya ini berbaris fathah itu untuk yang laki-laki. Dan huruf sebelumnya itu ta, itu dia di sini baris dhammah. Itu disesuaikan dengan kedudukan kata itu dalam kalimat. Baituka, rumahmu, untuk laki-laki. Baituhu, rumahnya. Hu berarti rumahnya untuk yang laki-laki. Baituhu. Lanjut, baituha, rumah dia, rumahnya. Ini untuk yang perempuan. Baituha. Oke, kita lanjut di latihan yang nomor 5. Adif al-asma'a al-atiyata. Tambahkanlah kata-kata berikut ini ilal mutakallim, ke domir mutakallim, wal mukhatab dan domir mukhatab, wal ghaib dan domir ghaib, wal ghaibah dan domir al-ghaibah. Kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana yang dijelaskan dalam contoh. Oke, kita lihat contohnya. Qalamun artinya pulpen. Kita tambahkan, kita buat menjadi hada qalami, ini pulpenku. Ini ya domir mutakallim. Hada qalami, ini pulpenku. Hada qalamuka, ini pulpenmu. Ini kaf domir al-mukhatab, lawan bicara yang laki-laki. Hada qalamuhu, ini pulpennya. Hu itu domir al-ghaib, tapi yang laki-laki. Ini pulpennya. Hada qalamuha, ini pulpennya perempuan. Ha itu domir al-ghaibah. Oke, kita lanjutkan. Kitabun, buku. Hada kitabi, ini buku saya. Hada kitabuka, ini bukumu, laki-laki. Hada kitabuhu, ini bukunya, laki-laki. Hada kitabuha, ini bukunya, perempuan. Sarirun, ranjang. Hada sariri, ini ranjangku. Hada sariruka, ini ranjangmu. Hada sariruhu, ini ranjangnya, laki-laki. Hada sariruha, ini ranjangnya, perempuan. Ismun, nama. Hada ismi, ini namaku. Hada ismi, ini namaku. Hada ismuka, ini namamu. Hada ismuhu, ini namanya, laki-laki. Hada ismuha, ini namanya, perempuan. Mindilun, sapu tangan. Hada mindili, ini sapu tangan saya. Hada mindiluka, ini sapu tangan kamu. Hada mindiluhu, ini sapu tangannya. Hada
Mindiluha, ini sapu tangannya untuk yang perempuan. Ibnun artinya anak. Hada ibni, ini anakku. Hada ibnuka, ini anakmu. Hada ibnuhu, ini anaknya, nya laki-laki. Hada ibnuha, ini anaknya, perempuan. Oke, kita lanjut. Sayyaratun, mobil. Hadihi sayyarati, ini mobilku. Hadihi sayyaratuka, ini mobilmu. Hadihi sayyaratuhu, ini mobilnya. Hadihi sayyaratuha, ini mobilnya untuk yang laki, untuk yang perempuan. Oke, miftahun, kunci, berarti hada miftahi, ini kunciku. Hada miftahuka, ini kuncimu. Hada miftahuhu, ini kuncinya. Hada miftahuha, ini kuncinya untuk yang perempuan. Lanjut, kata yadun, tangan. Berarti kita gunakan hadihi yadi, ini tanganku. Nah, karena yadun itu berpasangan, ada kanan ada kiri, maka kita gunakan pakai hadihi, dianggap muannas. Lanjut, hadihi yaduka, ini tanganmu. Hadihi yaduhu, ini tangannya laki-laki. Hadihi yaduha, ini tangannya perempuan. Oke, silakan kawan-kawan berlatih seperti ini. Buat tambahin lagi contoh-contohnya dengan kata-kata yang lain. Kita lanjut di nomor 6. Coba ini disuruh membaca, kita membaca ini. Saya jelaskan dulu. Li, lam, tambah ya, mati. Li artinya milikku. Kemudian laka, milikmu, laki-laki. Lahu, miliknya, perempuan. Laki-laki. Lahu untuk laki-laki. Laha, miliknya, tapi yang perempuan. Li, laka, lahu, laha. Itu biasanya digunakan untuk yang manusia. Misalnya, nomor 1. Li ukhtun wahidatun. Aku punya satu saudari. Itu kan saudari itu berarti manusia. Lanjut. Alaka akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? La, mali akhun, tidak. Aku tak punya saudara laki-laki. La, mali akhun. Ukhti laha tiflun sogirun. Saudariku atau kakakku punya anak kecil. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Kawanku, dia punya saudara dan saudari. Kita lanjut. Ini dia penjelasannya. Naqulu indi kitabun. Kalau kita mau bilang saya punya buku, itu gunakan kata indi kitabun. Jangan li kitabun. Wa naqulu li akhun. Kalau untuk manusia kita gunakan li akhun. La naqulu indi akhun. Jangan kita bilang indi akhun. Salah. Harus kita gunakan li. Jadi kalau kita buat misalnya alaka a'indaka akhun, itu salah. Yang betul alaka akhun. Apakah kamu punya saudara? Alaka akhun digunakan lam, bukan indi, itu untuk yang benda. Oke, kita lanjut yang nomor 7. Di nomor 7 ini penjelasan penggunaan ma'a, artinya bersama. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama si Khalid. Perhatikan Khalidin, perubahan yang diakibatkan oleh ma'a.
Ini khalidin ini menjadi majrur. Di sini barisnya kasrah. Nah, barisnya kasrah. Jadi perubahan yang diakibatkan oleh ma'a itu hampir sama seperti huruf jar, fi, min, ila, atau ala. Kita lanjut. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter pergi bersama arsitek. Kita gunakan al-muhandisi, kasrah. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Guru duduk bersama kepala sekolah, al-mudiri. Ma'aman man ma'aka ya Aliyu. Man ma'aka ya Aliyu. Siapa yang bersamamu? Siapa bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili. Bersamaku kawanku. Aminatu ma'aha zaujuha. Si Aminah bersamanya suaminya. Maksudnya si Aminah bersama suaminya. Lanjut. Kharaja abi minal baiti. Ayahku keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu. Siapa yang keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Keluar bersamanya pamanku. Nah, begitulah cara penggunaan ma'a. Dan akibat yang dibuatnya sama seperti akibat yang dibuat oleh huruf jar. Nah, misalnya jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Akan kasroh dia ini. Kalau kita buat jalasal mudarrisu ma'al mudiro, salah. Atau jalasal mudarrisu ma'al mudiru, salah juga. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 8. Nah, kita baca baitun, rumah, artinya rumah. Kita tambahi domir di belakangnya. Baituka, rumahmu, tapi ini untuk laki-laki. Baituhu, rumahnya, untuk yang perempuan. Oh, untuk yang laki-laki, rumahnya untuk yang laki-laki. Baituha, rumahnya, untuk yang perempuan. Baiti, rumahku. Oke, abun, ini ayah. Abun artinya ayah. Abuka, ayahmu. Untuk kata abun itu kita tambahi waw, huruf waw sebelum domir. Abuka. Kalau di baitun tadi kan tidak ditambahi. Kalau abun ini diperlakukan khusus dia. Karena dia salah satu dari asmaul khamsah. Abun, ayah. Kalau ayahmu, abuka. Abuhu, ayahnya. Abuha, ayahnya. Abi, ayahku. Nah, kalau di sini tidak ada tambahan. Oke, lanjut. Akun, saudara laki-laki. Akuka, saudaramu. Ini juga ditambahi huruf alif. Jadi dia diperlakukan khusus juga. Akuhu, saudaranya. Akuha, saudaranya. Ini untuk yang perempuan. Akhi, saudaraku. Oh, di sini sama. Tidak ada ditambahi. Hanya tambahan huruf ya. Berarti dia sama seperti kata-kata yang lain. Akhi, saudaraku. Oke, kita lanjut di latihannya ini. Ini sudah menjadi kalimat. Abi wa ummi fil baiti. Ayah dan ibuku di rumah. Aina abuka ya Muhammadu. Di mana ayahmu wahai Muhammad? Zahaba ila suqi. Dia telah pergi ke pasar. A'akuka tabibun. Apakah saudaramu seorang dokter? La, huwa mudarrisun. Bukan, dia adalah seorang guru. Zainabu fil Riyadi. Si Zainab di kota Riyadh. Akuha fit Ta'ifi. Sedangkan saudaranya yang laki-laki di kota Taif. Wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Dan ayahnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Kita gunakan ha karena kata ganti untuk si Zainab.
Lanjut nomor 5. Hadat talibu akuhu wazirun. Siswa ini ayahnya adalah seorang menteri. Wa akuhu tajirun kabirun. Dan saudaranya adalah seorang pedagang yang besar. Ini kita gunakan akuhu domir hu karena kata ganti bagi at-talib, laki-laki. Oke, nomor 6. Zahaba akhi ilal madarasati. Telah pergi saudaraku ke sekolah. Wa zahaba abi ilal jami'ati. Dan telah pergi ayahku ke kampus. Oke, sekarang kita masuk latihan yang nomor 9. Kita disuruh memperhatikan bagaimana cara membaca nama yang laki-laki. Kalau dia seperti namanya, dia tidak pakai tanwin. Kalau ini pakai tanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Ini dia pakai tanwin. Kalau dia nama laki-laki tapi ada ta al-marbutoh, itu jangan pakai tanwin. Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Agak susah membacanya. Ini jangan pakai tanwin. Kita lanjut. Ini latihan bagaimana cara membaca nama laki-laki. Coba kita baca. Khalidun pakai tanwin. Hamzatu tidak pakai tanwin. Ammarun pakai tanwin. Anasun, Muawiyatu jangan pakai tanwin. Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Tolhatu. Oke, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Silakan kawan-kawan pelajari, berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.